warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Syakira Salim dengan NIM 240306004 dari Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MP IPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Apa sih metabolisme protein itu? Metabolisme protein adalah serangkaian proses biokimia yang bertanggung jawab untuk sintesis atau anabolisme dan pemecahan atau katabolisme. Proses ini melibatkan penyerapan protein dari makanan, pencernaan, penyerapan asam amino, dan penggunaan asam amino untuk membangun protein baru atau energi baru. Metabolisme protein yang pertama itu ada satu, yaitu proses transminasi, yaitu proses biokimia di mana gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan ke suatu asam alfa keto membentuk asam amino baru dan asam alfa keto yang baru. Reaksi ini penting dalam metabolisme asam amino, terutama untuk sintesis dan degradasi protein. Contoh transaminasi adalah reaksi antara alanin dan alfa ketoglutarat yang menghasilkan pirufat dan glutamat. Dalam reaksi ini, glutamat menyumbangkan gugus aminonya ke oksaloasetat, menghasilkan aspartat dan alfa ketoglutarat. Tujuan transaminasi yaitu mengubah kelebihan asam amino menjadi senyawa yang dapat masuk ke siklus metabolisme energi, misalnya siklus Krebs, dan menyediakan prekursor untuk sintesis asam amino non-esensial dan berperan dalam detoksifikasi amonia di hati. Selanjutnya ada reaksi deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Reaksi deaminasi oksidatif adalah proses biokimia di mana gugus amino atau negatif NH2 dari suatu asam amino dihilangkan menghasilkan amonia, NH3, dan asam alfa keto. Reaksi ini penting dalam katabolisme asam amino, terutama ketika tubuh menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Contoh reaksi deaminasi oksidatif adalah konversi glutamat menjadi alfa ketoglutarat yang dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Fungsinya yaitu mengeliminasi nitrogen dari tubuh dan menyediakan asam alfa keto untuk siklus Krebs atau gluconeogenesis. Selanjutnya yaitu ada reaksi deaminasi non-oksidatif, yaitu proses penghilangan gugus amino tanpa melibatkan oksidasi, biasanya melalui enzim deaminase yang bekerja langsung pada asam amino tertentu. Contoh deaminasi non-oksidatif yaitu deaminasi serin menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim serin dehidratase. Selanjutnya yang ketiga ada proses sintesis urea. Pada sintesis urea adalah proses metabolik penting yang terjadi di hati untuk membuang amonia atau NH3 yang bersifat toksik. Proses ini dikenal sebagai siklus urea atau siklus ornithine dan merupakan jalur utama ekskresi nitrogen hasil katabolisme asam amino. Pentingnya siklus urea menghindari keracunan amonia terjadi terutama saat kelebihan asam amino, misal saat puasa atau diet tinggi protein. Kelainan pada enzim siklus ini bisa menyebabkan hiperamonemia atau tingginya kadar amonia dalam darah yang sangat berbahaya bagi otak. Selanjutnya ada sistem asam amino. Sistem asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa prekursor non-protein dalam tubuh. Proses ini penting karena asam amino berfungsi sebagai blok pembangun protein, hormon, enzim, dan berbagai molekul penting lainnya. Klasifikasi asam amino berdasarkan kemampuan sintesis asam amino non-esensial dapat disintesis sendiri oleh tubuh. Contohnya yaitu alanin, glutamat, aspartat, serin, dan glisin. Asam amino esensial tidak dapat disintesis tubuh, harus diperoleh dari makanan. Contohnya yaitu lisin, leusin, valin, isoleusin, triptofan, dan metionin.
Kesimpulannya yaitu sintesis asam amino adalah proses terintegrasi dalam metabolisme sel yang melibatkan jalur energi utama dan pemanfaatan nitrogen. Tubuh dapat mensintesis sebagian besar asam amino, tetapi beberapa tetap harus diperoleh dari makanan. Selanjutnya yang terakhir itu ada sintesis heme. Sintesis heme adalah proses pembentukan cincin porfirin yang mengandung besi atau heme, komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lainnya. Proses ini berlangsung di hati dan sumsum tulang, khususnya di mitokondria dan sitosol. Fungsi sintesis heme yaitu mengikat dan mengangkut oksigen dalam hemoglobin dan mioglobin. Terlibat dalam reaksi redoks, misalnya dalam sitokrom dan katalase. Gangguan pada sintesis heme disebut porfiria, yaitu kelainan genetik pada salah satu enzim siklus sintesis heme yang menyebabkan penumpukan prekursor yang toksik. Contohnya porfiria intermiten akut dan porfiria cutanea tarda. Kesimpulannya yaitu sintesis heme adalah proses kompleks dan teratur yang menggabungkan metabolisme asam amino dan siklus Krebs. Gangguan pada proses ini dapat menyebabkan kelainan metabolik yang serius. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.